diarahkan sama penyidik suruh tidurnya di rumah pam. Apa yang mereka jelaskan di dalam berkas perkara itu sebutkan dinyatakan palsu, tidak benar kan, dia sekarang kan mengatakan itu tidak benar, berarti mereka itu masuk 9 tahun penjara. Saya kira bukan meringankan, mesti dibebasin. Kemunculan para saksi dalam kasus tewasnya Vina yang tiba-tiba mencabut laporan berita acara pemeriksaan atau BAP tahun 2016 silam mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Dua saksi, Teguh dan Pramudia, bahkan berani buka suara jika keterangan dalam laporan BAP diarahkan oleh penyidik kepolisian. Takut terseret dalam pusaran kasus tewasnya Vina membuat para saksi mengikuti apa yang diminta penyidik. Lantas, apa yang membuat para saksi berani buka suara? Diarahkan sama penyidik suruh tidurnya di rumah pam, karena kalau tidur di rumah PRT itu PRT tidak membukakan kunci. Jadi diarahkanlah tidur di rumah pam. Yang pertama awalnya sih saya menolak itu, saya itu tidur di rumah PRT, tidur di rumah PRT terus itu bilang gitu. Si penyidik bilang, itu kamu tuh bohong ya, karena PRT itu tidak membukakan kunci. Ya, jadi Teguh di pikiran Teguh kayak gimana sendirian, jadi diarahkanlah tidurnya di rumah pam. Diarahkan oleh penyidik seolah-olah kita berdua sudah tidur di rumah Pak RT, diarahkan tidur di rumah saya. Bahaya kamu jangan tidur di rumah Pak RT, bisa seret kamu nantinya. Apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka kita mencari bukti-bukti baru yang akan kita gunakan nanti dalam TK. Ya, bukti-bukti ini bukan hanya saksi-saksian aja, jadi ada beberapa alat bukti. Ya, satu-satu nanti kita mengadakan investigasi internal untuk kita temukan kejanggalan dan bukti-bukti yang tidak bersesuaian, sehingga itu layak nanti jadi alasan untuk PK. Itu saja gitu. Dan selanjutnya yang paling inti adalah kami tentu mendampingi mereka yang mencari keadilan, dan kita ingin menggali kebenaran yang material, yang sebetul-betulnya. Dan kita juga nggak ada pada waktu itu. Jadi ya mudah-mudahan usaha ini ya bisa kita laksanakan dengan baik. Ini coba bayangkan ya, ini mereka malam itu kumpul ada 10. Ya. Hari ini 5 jadi terpidana. Ini padahal mereka ada di satu tempat 10-10-nya ini. Bagaimana ini masalahnya gitu? Saya kira bukan meringankan, mesti dibebasin. Dicabutnya BAP oleh para saksi dalam kasus tewasnya Vina telah membuka mata. Ada banyak kejanggalan dalam penanganan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki. Dengan tegar, 2 dari 3 saksi mengaku menyesal telah membuat BAP palsu. Sebab karena BAP itu pula, kelima rekannya harus mendekam dalam penjara. Tidak sebentar, seumur hidup mereka harus menjalani hukuman atas perbuatan yang disinyalir sejumlah kalangan tidak pernah dilakukan. Namun demikian, pemberikan keterangan palsu dapat dipidanakan. Tidak main-main, ancaman kurungan 9 tahun akan disangkakan pada mereka yang memberikan kesaksian tidak benar atau palsu. Lantas, apa kata praktisi hukum terkait keterangan palsu? Bahwa saksi-saksinya ini kalau mencabut dia punya berita acara, ingat mereka itu memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Dengan ini demikian, apa yang mereka jelaskan di dalam berkas perkara itu sebutkan dinyatakan palsu, tidak benar kan, dia sekarang kan mengatakan itu tidak benar, berarti mereka itu masuk 9 tahun penjara, sudah pasti ditahan.
ada. Bukan saya menakut-nakuti, saya kasih tahu konsekuensi hukum. Dan jangan lupa kan, kalau sekarang 7 orang itu seandainya dalam PK itu dinyatakan bebas, Vina sama Eki jadi apa dong? Korban dong, sia-sia dong. Karena pasal 76 ayat 1 sudah mengatakan bahwa orang tidak bisa disidang 2 kali. Kan? Berarti akan dia mati sia-sia, tidak tahu siapa pembunuhnya. Apa kalian nggak kasihan sama si Vina sama Eki, cuma kasihan sama yang ada? Dan jangan lupa, nulus testis, satu saksi itu nggak ada artinya. Ya kan, mau sekarang mau 10 orang mengaku begini kan, itu kan harus dikaitkan dengan barang bukti dan hakim yang menentukan. Jadi jangan terlalu pede mengatakan bahwa ini pasti bebas dan segalanya. Keterangan mereka itu di depan sidang, ternyata kan semua sudah diperiksa oleh saksi verbalisan, sudah dikonfrontir. Dan waktu itu mereka mengatakan betul, apa yang dikatakan penyidik itu benar. Berarti sekarang kan berbalik. Dia juga dalam hal ini kan membohongin penyidik lagi kan. Karena bertubi-tubi. Saksi-saksi yang mencabut ini misalkan dinyatakan betul keterangan yang di sidang tersebut yang tahun 2016 itu adalah tidak benar. Kan gitu kan? Mereka itu langsung jadi tersangka semua. Iya, pasti. Dan lagi jangan lupa, meskipun yang ini menyatakan tidak benar, tapi kaitan saksi ini ada apa mengkaitkan dengan pada peristiwa pembunuhan. Itu kan saksi itu 2 alat bukti. Kan saksi itu harus dikaitkan dengan pada alat bukti. Ada kaitannya, jaringannya bagaimana. Itu kan nanti jaksa yang mengkaitkan, hakim yang menilai. Ini kan semua penilaian hakim. Kenapa waktu itu dia mengatakan dia dipukulin kemudian diperiksa katanya tidak dipukulin, hakim kok lebih percaya sama polisi? Itu kan banyak hakim dong, jangan ada kita kan. Tapi kan kita menghormati apa namanya keyakinan hakim, kita harus menghormati. Jadi tidak ada jalan lain lah, hanya PK. Jadi PK hukum itu bukan hanya keterangan saksi, masih banyak. Kalau dia pertama kali bikin LP kecelakaan lalu lintas kedua itu nggak ada artinya. Sekarang yang dibicara itu kan materi perkara kan, bukan ceritanya formil. Oh dulu nggak pakai surat perintah penangkapan, nggak pakai ini, nah itu nggak ada artinya semua. Itu formil sudah lewat. Mereka satu-satu jalannya dia mengajukan PK. Tapi PK dalam hal ini kan harus dibuktikan dengan novum yang bisa meyakinkan majelis hakim dong. Jangan lupa loh, novumnya ini kan diperiksa oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Itu hakim-hakim sudah tua-tua, udah senior-senior kan. Apa begitu gampang meyakinkan dia. Dan kalau keterangan dia mungkinin dengan saksi ini tidak cukup alat bukti. Percaya saya kan, karena kan itu iya, tulus testis kan, satu saksi bukan saksi, mau 100 orang pun juga nilainya 1 gitu loh, nggak ada artinya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana bukti-buktinya? Terus terang aja saya katakan untuk PK itu kan bisa ada novum, tapi di samping novum juga bisa juga adalah kekeliruan hakim dan kekeliruan penerapan hakim di dalam perkara itu. Jelas tadi kita melihat kalau ada bukti baru merupakan saksi baru, itu kan sudah novum semuanya itu ya. Nah di samping itu tentunya banyak sudah kami. Saya nggak perlu ungkapkan semuanya, saya sudah baca putusannya. Itu sebenarnya sangat tidak logis, tidak masuk akal seperti contoh tadi saya katakan tadi itu Dani dan Dani ini kan itu fakta kan novum baru itu kan. Itu kan juga novum. Andi dan Dani oleh nilai putusan dikatakan ada, ternyata polisi sendiri mengatakan itu tidak ada. Itu kan novum, bukti baru. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak benar dalam kasus ini. Nah, apakah bisa dikalahkan keterangan itu, putusan hakim itu dengan adanya keterangan mereka itu? Itulah sebabnya kan katakan untuk bisa itu maka perlu harus PK. Karena seperti yang Deddy bilang tadi, nggak bisa kita hanya ngomong-ngomong, nggak bisa hanya kita bantah-berbantah. Yang benar adalah ajukan PK, lihat hasilnya. Kalau hakim PK mengatakan dia tidak bersalah, selesai. Sementara tersangka Peggy Setiawan resmi mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum Peggy Setiawan percaya jika kliennya hanyalah korban salah tangkap oleh aparat yang dinilai serampangan dalam upaya mengungkap kasus tewasnya Vina yang penuh dengan kejanggalan. Lantas, kapan sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar? Teman-teman juga ketahui, Bapak Kapolda telah memerintahkan ya untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat
Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Bahwa kami sudah mendaftar ya. Iya, tadi sudah terdaftar di pengadilan. Ya selama ini kan masyarakat selalu bertanya-tanya, semua berita simpang siur, bahkan timbul saksi-saksi, pernyataan-pernyataan liar dari oknum-oknum pengacara yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu sangat membingungkan masyarakat Indonesia. Makanya kita pra-peradilan supaya ada kepastian hukum di situ nanti. Namun pra-peradilan saat ini sudah berjalan juga dan kita mungkin besok sudah ada jadwal sidangnya nanti. Kalau PN kan sifatnya menerima kan, ya respon baiklah. PN juga menerima pendaftaran pra-peradilan ini dan mereka sampaikan bahwa menunggu jadwal sidangnya kapan. Sepertinya sih besok sudah ada jadwal sidangnya. Oh iya, itu yang saya mau tegaskan di sini bahwa jangan Polda Jabar melimpahkan berkas Peggy Setiawan sebelum ada putusan dari pra-peradilan. Jadi saya harap supaya rekan-rekan penyidik dari Polda Jawa Barat tolong ikutin aturan yang ada. Kalau polisi tidak malu ya, kalau polisi gentle, maka harus segera membebaskan Peggy Setiawan. Tidak perlu lagi sampai di prapit atau gugatan pra-peradilan. Saya yakin polisi itu pinter, penyidik dia. Ya, pasti akan dibebaskan, bukan bisa, harus. Jadi harus dibebaskan untuk Peggy Setiawan yang tertangkap bukan polisi yang mengharuskan, undang-undang yang mengharuskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.